ini ada sebuah buku yang hari ini akan diterbitkan, judulnya adalah Hari Terakhir Kartosuwiryo. Ini mengungkap ada 81 foto yang selama ini belum pernah tampil di publik, foto-foto menjelang eksekusi Kartosuwiryo. Kalau selama ini dalam sejarah banyak diduga Kartosuwiryo dimakamkan di Pulau Onrus. Berdasarkan buku ini, kemungkinan ia dieksekusi di Pulau Ubi di Kepulauan Seribu. Nah, sudah bersama saya ada penulisnya, Bang Fadlizon. Selamat pagi, Bang Fadli. Selamat pagi. Kemudian yang di sebelah Bang Fadli adalah putra bungsu dari Pak Kartosuwiryo, Pak Sarjono Kartosuwiryo. Nah, Bang Fadli, cerita dulu dong, kenapa kemudian Anda ingin membuat buku Hari Terakhir Kartosuwiryo? Saya sudah lihat nih foto-fotonya. Ya. Memang saya belum pernah melihat nih. Apalagi di sini di awal foto terkait eksekusinya Kartosuwiryo ya. Ya. Jadi memang kebetulan tanggal 5 September 2012 adalah makan terakhirnya keluarga Kartosuwiryo dengan Pak Kartosuwiryo sebelum dieksekusi. Karena ketika itu berdasarkan pengadilan tanggal 14 sampai 16 Agustus, Kartosuwiryo divonis hukuman mati. Kemudian dieksekusi pada tanggal macam-macam nih, ada 5 September menyebut, di versi tentara ada 12 September. Nah, selama ini keluarga juga tidak pernah tahu, dan juga masyarakat pada umumnya tidak pernah tahu. Bahkan ada makam di Pulau Onrus mengatakan makam itu adalah makamnya Kartosuwiryo. Tapi sesungguhnya berdasarkan foto ini, saya yakin itu bukan makamnya Kartosuwiryo. Makamnya itu ada di Pulau Ubi, tempat dieksekusi ketika itu. Dan 81 foto ini saya kira satu-satunya yang eksis di dalam sejarah Indonesia, satu rangkaian dari satu peristiwa eksekusi terhadap tokoh politik. Kita lihat Kartosuwiryo ini adalah seorang juga pelaku sejarah ya yang penting. Kartosuwiryo ini pernah menjadi ketua Yong Yava, pernah jadi ketua Yong Islametan Bond, dan hadir di dalam Sumpah Pemuda, Kongres Sumpah Pemuda, walaupun akhirnya pada tahun setelah perjanjian Renville itu berpisah jalan dengan Bung Karno. Dan Kartosuwiryo ini juga sahabat dari Bung Karno sebetulnya. Dan eksekusi itu lahir ya karena Kartosuwiryo mendeklarasikan negara Islam Indonesia pada tahun 49, dan akhirnya dianggap oleh pemerintah Soekarno ketika itu ini merongrong kekuasaan yang sah. Saya ingin melihat bahwa ini bukan dari sisi pro dan kontra, tapi bagaimana kita melihat sosok Kartosuwiryo dalam perjalanan sejarah sampai akhir. Saya kira maksudnya adalah meluruskan sejarah dan menempatkan tergantung kita masing-masing tentu ya. Tetapi melihat foto-foto ini, saya kira ini sesuatu yang sudah waktunya diketahui oleh publik. Iya, kalau saya lihat nih luar biasa, ini foto-foto yang memang selama ini pasti menurut saya paling tidak pada pemerintahan zaman Orde Lama dan Baru tidak mungkin tidak dipublikasikan. Ya. Kita lihat foto seperti ini nih sesaat setelah eksekusi dilakukan ya Mas ya? Iya. Ini foto-fotonya Anda dapatkan dari mana? Saya mungkin mendapatkannya agak kebetulan karena saya punya perpustakaan. Kemudian saya juga membeli ini dari seorang kolektor yang waktu itu mungkin kalau tidak saya ambil, ini mungkin sudah ada di luar negeri gitu ya, dan mungkin tidak pernah terpublikasi. Nah, saya kira apapun ceritanya, foto-foto ini adalah bagian dari sejarah kita, dan kita harus dewasa menyikapinya sebagai bagian dari peristiwa masa lalu, dan ini sudah terjadi 50 tahun yang lalu. Dan saya kira keluarga Kartosuwiryo yang selama ini mempertanyakan di mana sebetulnya dilakukan eksekusi dan di mana makamnya, saya kira punya hak juga untuk mengetahui gitu ya. Begitu juga dengan masyarakat pada umumnya. Saya ke Pak Sunarjo, informasi ini juga baru Anda terima atau memang ini sudah lama tapi kemudian memang tidak terungkap secara sepenuhnya? Kita tahu bahwa di akhir ketika dieksekusi, pemerintah tampaknya tidak secara gamblang menjelaskan prosesnya di mana, pemakamannya di mana. Ya. Ini juga baru dan saya juga kaget gitu. Tiba-tiba ada foto sedetail ini. Waktu setelah eksekusi itu hanya dipanggil, dinyatakan bahwa eksekusi sudah dilakukan di sebuah tempat di wilayah hukum Republik Indonesia. Dan barang-barang milik pribadinya dikembalikan. Anda langsung yakin bahwa ini adalah foto-foto? Saya ingin memperlihatkan, ini ada foto bersama keluarga ya? Ya. Anda bisa jelaskan di sini? Siapa-siapa saja? Anda juga ada di sini? Saya tidak hadir karena saya ini
masih berusia 5 tahun. Pada saat Ketika itu terjadinya dianggap belum ya. pantas mungkin ya. Oke, ini siapa-siapa saja? Ini Anda mengenali? kakak saya yang paling tua Muhammad Darda, ini Tahmid, ini Komalasari, ini ibu saya Dewi Siti Kalsum, ini Danti kakak saya. Itu kalau ini saya nggak kenal ini. Oke, baik. Anda mendapatkan cerita seperti apa dari kakak Anda, dari ibu Anda terkait almarhum ayah ketika proses eksekusi? Karena waktu itu mungkin Anda juga tidak terlalu ini karena masih usianya 5 tahun. Ya, yang saya tahu itu bapak saya itu ada 4 permintaan, tapi hanya satu yang bisa diluluskan, Apa-apa yaitu saja? pertemuan dengan keluarga untuk terakhir kali. Yang pertama itu ingin bertemu dengan perwira terdekat. Ini ditolak karena ada sangkut paut dengan politik. Kemudian yang kedua itu dia ingin eksekusinya disaksikan oleh wakil dari keluarga. Itu juga tidak bisa. Kemudian ingin jenazahnya dikembalikan dan dimakamkan di pemakaman keluarga. Itu pun tidak bisa. Oke. Hanya satu kemudian dipilih. Ya, dan terakhir kali auditornya masih bertanya, saya boleh meluluskan satu lagi permintaan sebelum Bapak dieksekusi. Apa permintaan Bapak? Mungkin jalan-jalan ke Amerika atau makan yang enak atau apa? Bapak saya hanya mengingat, saya ingin bertemu dengan Tuhan Sang Pencipta untuk melihat kebijakan selama ini diterima atau ditolak. Selama ini upaya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk mengetahui fakta-fakta sebenarnya? Tidak ada yang signifikan. Saya tergantung kepada takdir Allah saja. Kalau Allah sudah membukakan, tiada seorang pun yang bisa menutupnya. Dan itu terjadi hari ini, tahun ke-50 makan siang terakhir. Oke, bisa dijelaskan? Makan siang terakhir maksudnya? Ya, makan siang terakhir itu seperti Hari ada ini, dalam tepat foto. tanggal hari ini? 5 September itu adalah makan siang terakhir pertemuan dengan keluarga. Setelah itu kita berpisah dan tidak pernah ketemu lagi. Oke, baik. Saya ke Bang Fadil. Bang, kontroversial. Sosok ini dinilai membawa nilai-nilai yang kemudian mencederai apa yang kemudian dipercaya masyarakat saat itu, yang dibawa oleh pemerintah saat itu. Menurut Anda, memandang sosok Kartosuwiryo ini seperti apa? Tapi kita Ya. jeda dulu, Bang. Oke. Kami harus jeda dulu, pemirsa, kami kembali saat lagi. Lanjutkan tadi pertanyaan saya, pandangan Anda terhadap sosok Kartosuwiryo. Ya, kita kan di dalam sejarah itu harus melihat tidak bisa hitam putih ya. Walaupun dalam hal-hal tertentu saya kira tentu ada yang prinsipil, terutama masalah bentuk negara, kesatuan Republik Indonesia dan lain-lain. Nah, tetapi kalau kita lihat perjalanan, Pak Kartosuwiryo ini adalah seorang yang lahir dari keluarga sebetulnya priai, abangan, mendapat pendidikan itu Belanda. Sama-sama menjadi muridnya dan pernah tinggal di tempat kosnya Hos Cokroaminoto bersama Bung Karno, bersama Musso dan lain-lain. Walaupun ada perbedaan-perbedaan waktu dan tempat gitu. Mereka sama-sama tahun 27 juga di dalam sidang-sidang mempersiapkan Sumpah Pemuda, pertemuan-pertemuan untuk melawan kolonial Belanda gitu. Dan tahun 30-an juga aktif di dalam Sarekat Islam yang saya kira juga ketika itu melawan Belanda. Nah, mereka berpisah jalan kan setelah itu. Dan saya kira ada memang setelah Indonesia merdeka, ada yang ingin Republik Indonesia, ada yang ingin federalisme, ada yang ingin negara Islam, ada yang ingin negara komunis. Itu macam-macam ketika itu. Termasuk ketika itu laskar-laskar. Nah, Pak Kartosuwiryo ini memimpin dulu Laskar Hizbullah dan Laskar Sabilillah. Itu dua laskar yang penting sebetulnya untuk melawan pemerintah kolonial. Jadi jasanya ada. Tetapi saya kira yang menjadi masalah ketika itu adalah mendeklarasikan negara Islam Indonesia pada Agustus tahun 49. Dan sini berlawanan dengan pemerintahan yang sah. Nah, kita sekarang tentu sudah berada di dalam NKRI. NKRI ini juga tahun 50 baru loh. Ya, bukan tahun 45. NKRI itu karena mosi integral Natsir ketika itu. Dan satu lagi, Kartosuwiryo ini dulu juga pendiri dari Masyumi. Ya, dan saya kira kita harus melihat ini satu sosok. Tidak bisa kalau dia hitam semua, putih semua. Selalu setiap orang itu ada kelemahan-kelemahan, ada kelebihan-kelebihan, ada jasa, tapi juga mungkin ada dosa-dosa, itu biasa di dalam sejarah. Nah, kita harus dudukan ini sekarang ini secara dewasa, apalagi ini sudah 50 tahun yang lalu.
Dan kita berharap di masa yang akan datang terjadi rekonsiliasi nasional dari semua golongan, apalagi golongan yang jelas-jelas membela Republik Indonesia ketika itu. Ya. Saya juga baca di beberapa literatur. Jadi Kartosuwiryo ini seperti yang Anda sebutkan memang kental sekolah-sekolah Belanda, kemudian mengenal Islam itu dari seorang guru ngaji kalau nggak salah namanya Noto Diharjo. Iya. Nah dari situlah kemudian ia kenal Islam, bahkan saya sempat membaca literatur itu, dia kemudian sangat tertarik ya dengan dunia Islam dan meninggalkan apa ya, nggak mau kuliah, nggak mau, karena dia lebih tertarik pada Islam itu. Begini, Kartosuwiryo itu kuliah dulu. Kuliahnya itu di Nias ya, Nias bukan kota Nias, tapi nama sekolahnya itu Nias. Setelah HIS, ELS, kemudian NIAS. Ya. Nah, kemudian diberhentikan karena di dalam kamarnya itu ditemukan buku-buku komunis. Ya, waktu itu didapat dari pamannya, seorang tokoh intelektual yang hebat, namanya Mas Marco Di Kromo. Mas Marco Di Kromo ini adalah seorang penulis hebat waktu itu dan juga intelektual, dan dia memberi buku. Jadi diketemukan buku Marx itu, dianggap waktu itu ini mau melawan Belanda. Akhirnya dikeluarkan tahun 1927 itu. Ya, dan dia juga cukup disegani sebagai tokoh Islam ya. Oh iya, karena memang dianggap yang non kooperatif dengan Belanda ketika itu, tidak pernah mau bekerja sama. Walaupun di zaman Jepang itu pernah sama-sama dengan Bung di Jawa Hokokai. Itu adalah organisasi setelah Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Waktu itu kan ada, nah di Jawa Hokokai termasuk Kartosuwiryo juga ikut. Dan Kartosuwiryo juga ikut di dalam pemerintahan di awal-awal Republik Indonesia. Oke, Bang, siapa yang kemudian mengabadikan momen-momen ini ketika proses eksekusi? Saya tidak pernah tahu, dan di dalam pengantar saya sampaikan bahwa foto-foto ini sampai sekarang kita tidak tahu siapa yang mengambil, tapi kemungkinan besar adalah satu dokumentasi dari tentara, ya, tetapi tidak pernah terlacak siapa orangnya. Nah, namun karena ini mempunyai nilai sejarah yang penting, ya, saya kira ini perlu dipublikasi, dan saya kira foto-foto ini adalah satu-satunya foto yang eksis yang ada tentang satu rangkaian eksekusi terhadap tokoh politik seperti Kartosuwiryo. Sumokil juga tokoh RMS dieksekusi tahun 1964 di Pulau Ubi juga. Tapi kita juga tidak pernah tahu bagaimana prosesnya terjadinya gitu. Dan ini juga saya kira di dunia juga tidak ada yang sedetail ini ya, dengan satu rangkaian yang cukup lengkap ya. Saya merasa bersyukur, alhamdulillah, karena jatuh ke tangan saya, karena waktu itu kalau tidak saya ambil mungkin sudah ada di luar negeri atau hilang atau bagaimana gitu. Baik, terakhir Pak Sarjono, mungkin kalau sebagai anak ya, saya akan berusaha mencari di mana makam ayah saya tentunya. Nah, pernahkah kemudian Anda sendiri begitu sebagai pribadi datang ke Pulau Onrus? Nah, kemudian nih ada lagi nih, ternyata diduga di Pulau Ubi. Nah, perjalanan Anda untuk mencari makam ayah itu Anda lakukan nggak? Sudah. Yang terakhir diyakini bahwa itu di Pulau Onrus. Malah saya bawa wartawan dari Tempo. Disiarkan pada tahun yang lalu itu sebagai edisi khusus bulan Agustus. Nah, tapi temuan ini saya lain juga. Lebih yakin ini di Pulau Ubi. Karena ketika itu tidak mungkin dipindahkan, digali, kemudian ditanam di Pulau Onrus. Itu tidak mungkin. Ada keinginan untuk mengecek sana? Akan terus digali, saya cari. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Ini Terima kasih. Apa ya? Merupakan informasi terbaru sehingga memperkaya lagi pengetahuan kita akan sejarah, fakta-fakta baru terungkap dalam buku ini, Hari Terakhir Kartosuwiryo. Jawaban pengawal soal sorot mata Kartosuwiryo saat dihukum mati bikin Soekarno langsung berdoa. Dilansir dari tribunnews.com. Pendola Negara Islam Indonesia (NII) Kartosuwiryo dan Soekarno sebenarnya bukanlah seteru atau musuh. Awalnya, Soekarno dan Kartosuwiryo justru berteman. Mereka merupakan teman saat kos di rumah Hos Cokro Aminoto di Surabaya, Jawa Timur bersama Semaun. Belakangan, tiga sahabat itu pecah. Masing-masing memilih haluan berbeda. Soekarno memilih paham nasionalis. Kartosuwiryo menghendaki Islam sebagai dasar negara. Dan Semaun yang menjadi merah karena bergabung dengan PKI atau Partai Komunis Indonesia.
Terkait hubungan antara Soekarno dan Kartosoewirjo, rupanya ada kisah yang tak diketahui semua orang. Itu seperti yang terdapat dalam buku Soekarno Punya Cerita, terbitan tahun 2016. Dalam buku itu disebutkan, Kartosoewirjo memang tak mau mengakui pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin Soekarno sejak 7 Agustus 1949. Konflik di antara keduanya pun semakin meruncing tatkala Kartosoewirjo memberikan instruksi membunuh Soekarno. Di Indonesia ada RI dan NII, dengan begitu ada 2 presiden, maka dari itu Soekarno harus dibunuh. Tulis buku itu menirukan isi dari instruksi Kartosoewirjo. Upaya pembunuhan terhadap Soekarno pun terjadi beberapa kali. Satu di antaranya terjadi pada Juni 1961 di daerah Galunggung. Saat itu, Kartosoewirjo memerintahkan kepada Marjuk yang merupakan bawahannya untuk membunuh Soekarno. Marjuk kemudian melaporkan perintah pembunuhan Soekarno kepada Taruna dan Budi. Mereka adalah 2 sekretaris pribadi Kartosoewirjo. Kepada Marjuk diberikan gigi Kartosoewirjo sebagai sejenis surat kuasa. Pada April 1962, Marjuk kemudian memerintahkan kepada Sanusi, Abudin, Jaya, Nabdi, dan Kamil untuk membunuh Presiden Soekarno. Selanjutnya, pada 14 Mei 1962, saat Idul Adha, Sanusi menembakkan pistolnya ke arah Soekarno. Saat itu, Soekarno sedang sholat Idul Adha di halaman istana. Beruntung, percobaan pembunuhan itu gagal. Soekarno selamat. Meski demikian, saat itu, beberapa jemaah sholat Idul Adha ada yang terluka. Mereka tertembak di bahu dan punggung. Dalam sidang, Sanusi Firkat alias Usfik, Kamil alias Harun, Jaya Permana alias Hidayat, Nabdi alias Hamdan, Abudin alias Hambali, dan Marjuk bin Ahmad dijatuhi hukuman mati. Selain menangkap mereka, pemerintah saat itu juga berhasil menangkap Kartosoewirjo. Kartosoewirjo ditangkap tentara Siliwangi saat bersembunyi di dalam gubuk yang ada di Gunung Rakutak, Jawa Barat, 4 Juni 1962. Vonis mati dijatuhkan kepada Kartosoewirjo. Soekarno menolak gerasi itu, sehingga Kartosoewirjo pun tetap dieksekusi mati. Meski demikian, Soekarno bertanya kepada regu tembak pasca eksekusi itu dilakukan. Bagaimana sorot matanya? Bagaimana sorot mata Kartosoewirjo? Bagaimana sorot matanya? Tanya Soekarno. Mendapatkan pertanyaan itu, mereka pun menjadi bingung. Meski demikian, seorang ajudan spontan menjawabnya. Sorot mata Kartosoewirjo tajam, setajam tatapan harimau, Pak. Jawabnya. Mendapatkan jawaban semacam itu, Soekarno pun bernafas lega dan melempar tubuh ke sandaran kursi. Tak lama setelah itu, Soekarno pun mendoakan keselamatan arwah Kartosoewirjo. Indonesia. Bangsa besar ini adalah tanah air yang dibangun dari peristiwa-peristiwa penting dan bersejarah. Sejarah perjuangan bangsa membangun peradaban. Perjuangan melawan kekuasaan penjajahan. Perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sejarah Indonesia modern mencatat tokoh-tokoh besar dalam setiap periode perjuangan bangsa. Pelopor dan guru bangsa itu, sebagian di antaranya adalah pemimpin dan tokoh muslim yang berjuang melalui jalan mereka masing-masing. Mulai dari Haji Umar Said Cokro Aminoto, pendiri Serikat Islam, yang oleh Belanda dijuluki Raja Jawa Tanpa Mahkota, sampai Haji Agus Salim, the Grand Old Man of Republic, diplomat ulung yang diakui dunia.
setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Demikian prinsip dan semboyan perjuangan Raden Mas Haji Umar Said Tjokro Aminoto atau lebih dikenal sebagai Hos Tjokro Aminoto. Tokoh besar ini adalah guru bagi anak-anak muda yang kemudian jadi aktor-aktor penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Mulai dari Semaun, Alimin, Muso, Kartosuwiryo, sampai Soekarno. Ya, pertama saya ingat pengakuan Soekarno sendiri ya. Itu memang pernah ikut Jong Java, tapi dia bilang bahwa yang merubah jalan hidup saya sebagai mentor politik saya itu adalah Tjokro. Tjokro itu betul-betul bukan saja pemimpin politik yang dalam arti sesuatu yang tinggi, luhur, yang itu menjadi diidentifikasi sebagai Ratu Adil. Kemana saja Tjokro pergi, banyak cerita bahwa bahkan air ludahnya pun bisa dicium orang. Jadi sesuatu yang simbol dari sesuatu yang luhur, yang bagi rakyat biasa mungkin tidak bisa disentuh. Cita-cita perjuangan Tjokro Aminoto memang jauh melampaui kehidupan pribumi Hindia Belanda di awal tahun 1900-an. Dan cita-cita itu bisa diruntun dari silsilah darah dan pendidikan Tjokro Aminoto. Ia adalah putra dari Raden Mas Tjokro Amiseno, pejabat pemerintah Hindia Belanda kala itu. Sedang kakeknya Raden Mas Adipati Tjokro Negoro adalah Bupati Ponorogo. Jalur silsilah ini menautkan Tjokro Aminoto sebagai keturunan dari Kiai Muhammad Besari, tokoh besar Islam dari Ponorogo, dan Sunan Pakubuwono III dari Keraton Surakarta. Latar belakang lingkungan keluarga yang demikian itu membuat Tjokro Aminoto mendapat pendidikan yang paripurna. Pertama-tama, Tjokro Aminoto menjalani pendidikan dasar di lingkungan pesantren di Ponorogo sebelum melanjutkan ke Sekolah Pamong Praja Opleiding School for Inlandse Ambtenaren atau OSVIA di Magelang sampai tahun 1902. Setelah lulus dari OSVIA, Tjokro Aminoto kemudian bekerja di kantor pemerintahan Hindia Belanda di Ngawi sampai ke Surabaya pada 1905. Di Surabaya ini, Tjokro Aminoto berinteraksi dengan Haji Samanhudi, pendiri Serikat Dagang Islam, salah satu organisasi pribumi pertama di Hindia Belanda. Serikat Dagang Islam atau SDI didirikan oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada 16 Oktober 1905. Awalnya Serikat Dagang Islam hanya bergerak di bidang ekonomi dan sosial. Namun kehadiran Hos Tjokro Aminoto pada tahun 1912 memberikan warna baru ke dalam SDI. Dia mengubah nama Serikat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam dan menjadikannya sebagai organisasi pergerakan nasional. Dia masih jadi ketua Sarekat Islam cabang ya di Surabaya. Tapi kemudian karir dia di organisasi Sarekat Islam ini melesat terus sampai kemudian dia terpilih sebagai ketua Sarekat Islam, ketua umum lah, ketua sentral Sarekat Islam. Nah, mulai tahun 16 Kongres Sarekat Islam itu sudah pakai istilah Kongres Nasional. Itu membuktikan bahwa Tjokro berhasil menghimpun kekuatan orang Hindia Belanda waktu itu, belum Indonesia, dari berbagai daerah, baik di Jawa maupun di luar. Sehingga pada masa kepemimpinan dia, Sarekat Islam tumbuh menjadi organisasi massa Islam modern yang boleh dikatakan terbesar di Asia Tenggara pada waktu itu. Nilai-nilai patriotisme Tjokro Aminoto adalah perwujudan dari sikap kritis atas penghisapan dan eksploitasi oleh pemerintah kolonial terhadap kaum pribumi. Kita diberi makan bukan hanya karena kita dibutuhkan susunya. Demikian menurut Tjokro Aminoto.
Dalam konteks masa itu, ujaran Cokro Aminoto ini sungguh mudah dipahami, baik oleh kaum terpelajar maupun rakyat kebanyakan. Itulah sebabnya, ajaran-ajaran politik tokoh ini memberi pengaruh besar dalam kebangkitan semangat nasionalisme pribumi Indonesia. Rumah Cokro Aminoto di kecil di tengah kota Surabaya, kemudian menjadi semacam rumah ideologis bagi para tokoh pergerakan nasional. Anak-anak muda di Surabaya bukan hanya yang disebut-sebut sebagai muridnya dan juga pernah kos itu yang Musso, Kartosuwiryo dan Soekarno, bukan hanya itu, Tan Malaka juga pernah mampir. Juga Semaun juga, rata-rata tokoh-tokoh pergerakan waktu itu pernah singgah di rumah Cokro, pernah berinteraksi, bersentuhan langsung dengan Cokro. Ini menunjukkan peran sentral Cokro di dalam pergerakan nasional. Dialah godfather dari founding father Republik Indonesia ini. Peran sentral Cokro Aminoto sebagai tokoh pergerakan terutama dijalankannya melalui Sarekat Islam. Ia berupaya membangkitkan kesadaran seluruh rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, agar mau berorganisasi dan menggalang persatuan bangsa. Pada tahun 1916, pengaruh Sarekat Islam di masyarakat semakin kuat dan meluas. Jumlah anggota SI mencapai 2,5 juta orang dan tersebar di seluruh Nusantara bahkan Asia. Bukan hanya kaum terpelajar, pengaruh pergerakan nasional ini juga menjangkau kalangan rakyat kebanyakan. Gagasan-gagasan Cokro Aminoto yang selalu berpihak kepada rakyat kecil itu bahkan membuat sebagian orang menganggapnya sebagai Ratu Adil, sosok pemimpin masa depan yang akan membawa keadilan dan kemakmuran bagi seluruh umat manusia. Kondisi ini tentu saja membahayakan kelangsungan pemerintahan kolonial di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial melakukan segala daya dan upaya untuk mengacaukan Serikat Islam, termasuk menyusupkan isu sara dan ideologi kiri ke dalam tubuh organisasi Islam ini. Pada tahun 1917, Sarekat Islam pecah. Para tokoh kiri dari tubuh Sarekat Islam, yakni Semaun, Alimin, dan Darsono, membuat Sarekat Islam Merah yang berbasis di Semarang. SI Merah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Partai Komunis Indonesia. Jadi karena pengaruh dari ISDP maka banyak masuk ke kalangan SI sehingga Kongres ke-6 Bapak itu pecah. Ada partai disiplin, Semaun tidak boleh di SI, tapi dia tetap SI menjadi SI Merah, SI-nya menjadi SI Merah di Semarang, dan SI lain-lain diubah menjadi Serikat Rakyat. Kemudian Serikat Rakyat ini kemudian juga langsung diubah menjadi cabang-cabang PKI yang meluas. Seperti di Banten cukup luas, itu orang SI semua itu, tapi kemudian masuk PKI. Itu bisa dilihat dalam pemberontakan tahun 26 yang paling di Banten dan Cilungkang. Tapi tidak bisa berkembang lebih jauh karena dia mengatakan bahwa mendukung walaupun tidak begitu langsung tapi terselubung, sebagai dikatakan oleh Cokro Aminoto, walaupun SI itu mempunyai satu
untuk pemerintah kolonial, tapi akhirnya dia tunduk pada pemerintah kolonial. Ya, itulah sebabnya maka SI tidak bisa berkembang luas, tidak bisa masyarakat seperti PKI dulu pada awalnya. Ya. Dan karena itu maka dalam Kongres SI yang ke-4 atau ke-6, saya sudah lupa, itu ada partai disiplin dari PSI bahwa PSI tidak boleh ada anggota double ganda. Yang masuk PKI ya silakan dikeluarkan. Ya. Dengan keluarkan itu maka PSI atau SI yang terpengaruh oleh gerakan kiri mereka keluar, dan oleh orang komunis kemudian dinamakan, diubah menjadi Serikat Rakyat. Strategi pecah belah oleh pemerintah kolonial ini berlanjut dengan peristiwa pemberontakan yang berujung pada penangkapan Cokro Aminoto. Raja Jawa tanpa mahkota ini pun kemudian dipenjarakan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Bahwa kemudian itu Cokro ditangkap itu untuk soal lain. Waktu itu kan terjadi satu perlawanan lah dari seorang ulama di Cimareme di Garut. Dia juga pemilik sawah ya, petani lah katakan, melawan pajak padi pemerintah kolonial itu tahun 1919 yang kemudian disebut-sebut sebagai skandal Afdeling B. Nah, pemerintah kolonial waktu itu menemukan bukti keterlibatan Islam di dalam perlawanan itu, khususnya orang-orang yang kiri lah. Kemudian pengawasan pemerintah kolonial Belanda terhadap syarikat Islam kan makin. Sampai saat terakhir Cokro Aminoto masih berusaha menasehati. Dia coba menempuh pemikiran, bukankah pada awalnya kita bersatu, kita mendirikan partai besar ini adalah untuk membina persatuan. Dia menasehati. Tapi Darsono ini yang sudah belajar dari Sneflit, wah dengan segala gayanya rupanya gitu ya, Pak Cokro ini tidak berani melawan Belanda, penakut begitu. Nah itu diperdebatkan itu banyak di rumah peneleh itu. Penjara dan pengasingan adalah resiko yang harus ditanggung oleh tokoh-tokoh pergerakan di masa penjajahan. Dan Hos Cokro Aminoto hanya satu dari sekian banyak tokoh Islam terdahulu, pemimpin bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tokoh Islam Indonesia berikutnya yang berjuang membangun kebangkitan nasional adalah Haji Agus Salim. Haji Agus Salim tidak lain adalah tokoh besar yang berkait erat dengan Hos Cokro Aminoto. Jika Cokro Aminoto mendapat julukan sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, maka Haji Agus Salim dikenal sebagai The Grand Old Man of Republic atas kepiawaiannya dalam berdiplomasi. Haji Agus Salim lahir dengan nama Musyidul Haq yang bermakna pembenaran di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat pada 8 Oktober 1884. Ia mulai menimba ilmu di sekolah dasar paling bergengsi di era kolonial, yakni Europäische Lagere School ELS, yang jadi sekolah khusus untuk anak-anak keturunan Eropa. Diperbolehkannya Agus Salim bersekolah di ELS tidak lain karena ayah Agus Salim adalah seorang jaksa jabatan kelas atas bagi pribumi pada era itu. Bakat istimewa Agus Salim sejak kecil adalah kemampuannya
pada penguasaan bahasa-bahasa asing. Pada tahun 1903, Agus Salim menamatkan pendidikan Burger School atau HBS di Jakarta dengan predikat lulusan terbaik. Ya karena dia yang terbaik ya, yang terbaik tamat, sehingga ada yang mengusulkan supaya dia sebaiknya dapat beasiswa. Tapi kelemahannya dikatakan ucapan Belanda tidak begitu bagus, sehingga biasanya ya biasa saja, itu alasan dia tidak diberi. Barangkali Belanda juga curiga dengan dia. Padahal sebenarnya ayahnya adalah Hofjaksa, Salim itu Hofjaksa. Sebenarnya dia berhak juga, tapi tidak dikasih oleh Belanda dan dia tidak mau minta-minta. Ketika Kartini mengatakan berikanlah beasiswa untuk saya, itu untuk Salim, Salim menolak. Kalau pemerintah akan beri pada saya, beri saya. Masa saya harus menggantikan orang lain? Dia agak sombong juga dia. Agus Salim berteguh menolak beasiswa sekolah kedokteran di Belanda yang dialihkan dari beasiswa R.A. Kartini. Ia kemudian bekerja sebagai penerjemah dan asisten notaris di sebuah pertambangan di Indragiri. Karir Salim berlanjut menjadi penerjemah dan petugas urusan haji di konsulat Belanda di kota Jeddah, Arab Saudi pada tahun 1906. Dipekerjakan oleh pemerintah Belanda langsung, bukan pemerintah Hindia Belanda untuk di Jeddah itu. Dan karena minatnya sama agama juga tinggi, jadi beliau melihat itu adalah kesempatan untuk belajar agama, sehingga beliau itu mempelajari Islam itu dari sumbernya yang hulu. Beliau menguasai bahasa Arabnya, gitu ya. Kemudian juga melihat peribadatan di sana, ya. Kemudian juga beliau itu banyak menggali dari Al-Quran. Selama bermukim di Jeddah, selain memperdalam ilmu agama Islam, Agus Salim juga meningkatkan pengetahuan global, terutama kemampuan dalam rupa-rupa bahasa asing. Di samping bahasa Belanda dan Inggris yang sudah dimilikinya, Agus Salim kemudian menguasai bahasa Jerman, Perancis, Turki, Jepang, dan Arab. Pemerintah kolonial Belanda kemudian memulangkan Agus Salim untuk penelitian dan telaah atas organisasi-organisasi pribumi di Hindia Belanda yang menunjukkan gelagat menentang pemerintah. Tugas baru di bidang politik ini ternyata mengubah jalan hidup Agus Salim. Dari semula pegawai pemerintah, kemudian berbalik melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Agus Salim yang terpikat dengan prinsip-prinsip politik Cokro Aminoto, kemudian memutuskan berhenti bekerja sebagai pegawai Belanda. Agus Salim melihat sosok Cokro Aminoto sebagai pemimpin sejati yang membuatnya bertekad bulat masuk sebagai aktivis Serikat Islam. SI menjadi organisasi nasionalis tempat Agus Salim menempa diri sebagai pejuang bangsa. Biasa dianggap sebagai dui tunggal dengan Cokro Aminoto. Ya. Cokro Aminoto itu adalah orator ya, yang hebat, sedangkan Haji Agus Salim sering dianggap sebagai pemikir. Agus Salim sebagai pelanjut Cokro Aminoto di Serikat Islam adalah sosok yang dikenal anti-komunis. Ia menjadi pengawal utama Serikat Islam dalam membendung pengaruh paham komunis. Sampai kemudian orang-orang merah atau komunis keluar dari SI dan kemudian mendirikan gerakan baru yang kemudian menjelma menjadi PKI. Selain itu, menjadi pengurus SI yang tidak memberi gaji mengubah pola hidup Agus Salim. Semula ia bisa bermewah-mewah dengan gaji pegawai pemerintah. Setelah menjadi aktivis politik, hidupnya berubah sedemikian sederhana dari kerja jurnalistiknya. Keteguhan dan prinsip hidup inilah yang kemudian membentuk pribadi Agus Salim, diplomat dan pejabat yang tak bisa dibeli dengan materi.
Setiap zaman melahirkan tokoh-tokoh besar yang menjadi pahlawan bagi tanah air dan bangsanya. Sebagaimana Haji Agus Salim, the Grand Old Man of Republic, dan Hos Cokro Aminoto, sang Raja Jawa tanpa mahkota. Prinsip dan laku hidup mereka terus menjadi panutan untuk generasi-generasi berikutnya. Merekalah teladan bagi masa depan Indonesia, masa depan yang beradab dan menjunjung tinggi kehormatan bangsa.